Dua. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi, batasan, dan pembagian steroid pertumbuhan penghasil steroid. Jadi di sini saya mengambil contoh jurnal yang berjudul Karakterisasi Bakteri Endofit Tanaman Purwoceng sebagai penghasil senyawa steroid dan antipatogen. Jurnal ini sudah bersinta 2, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menapis dan mengkarakterisasi bakteri endofit dari tanaman purwoceng yang bersifat antagonis terhadap sejumlah mikroba patogen dan penghasil senyawa sterol. Nah, jadi steroid sendiri merupakan suatu senyawa yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme hormonal tubuh manusia sehingga tubuh manusia itu menjadi lebih kuat. Nah, adapun subkelompok dari steroid ini yaitu sterol atau steroid alkohol, yang mana sterol ini merupakan senyawa golongan steroid dengan rantai panjang yaitu C27 sampai C29. Nah, jenis-jenis sterol yang terdapat pada tumbuhan itu contohnya ada kolesterol, stigmasterol, kampesterol, sitosterol, ergotamin atau provitamin D, dan juga 7-dehidrokolesterol. Yang mana kolesterol, stigmasterol, kampesterol, dan sitosterol ini dapat dipisahkan dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi dan juga atau kromatografi gas. Nah, di sini dalam jurnal ini analisis sterolnya itu dilakukan dengan menggunakan metode KLT. Kenapa KLT? Karena KLT sendiri memiliki keunggulan yaitu karena KLT ini dititik beratkan untuk menganalisis analit-analit dengan kadar yang sangat kecil yang perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu dengan KLT. Selain itu, KLT juga metodenya itu lebih cepat dan juga lebih murah pelaksanaannya daripada kromatografi kolom. Nah, di dalam penelitian ini, di jurnal ini, ada 16 isolat bakteri endofit yang dipilih berdasarkan perbedaan morfologi koloninya, yang mana untuk dilakukan analisis kandungan senyawa sterolnya, yaitu ada endo PWC GP1 ini sampai dengan aktino PWC GP4. Nah, di antara ke-16 isolat bakteri endofit ini, hanya satu yang diperoleh, yang hanya satu isolat yang memiliki potensi sebagai penghasil senyawa sterol atau steroid alkohol ini yang mengandung sitosterol, stigmasterol, saponin, dan bergapten ini, yaitu endo-PWC1 GP1, yang mana ini berasal dari tanaman in vitro Gunung Putri. Nah, kemudian kenapa hanya satu isolat yang terdeteksi dari TLC scanner ini? Karena kemungkinan isolat-isolat lain itu aktivitas menghasilkan senyawa sterolnya ini sangat kecil atau hampir tidak terlihat, sehingga tidak terdeteksi oleh TLC scanner ini. Kemudian ada uji aktivitas antipatogen terhadap Staphylococcus aureus ini, yang mana pengujian aktivitas antipatogennya ini yang dari 16 bakteri ini menunjukkan bahwa ada beberapa isolat dan salah satunya itu endo-PWC1-GP1 ini yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen Staphylococcus aureus enteropathogenik Escherichia coli atau EPEC yang ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekeliling kertas cakram yang mengandung isolat bakteri endofit. Nah, di sini dapat terlihat tabel analisis ekstrak isolat mikroba endofit menggunakan KLT scanner ini. Dari 16 isolat ini hanya satu isolat yang terlihat jelas sitosterolnya, stigmasterol, saponin, dan bergaptennya itu dengan nilai seperti yang ada di layar. Jadi kesimpulan dari pengujian ini yaitu dari beberapa atau 49 isolat bakteri endofit ini yang berhasil diisolasi dari tanaman purwoceng dari Gunung Putri ini, hasil pengujiannya itu
mengandung senyawa sterol berupa sitosterol, stigmasterol, saponin, dan bergapten, dan pengujian antipatogen terhadap Staphylococcus aureus, Enteropathogenik Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes diperoleh isolat yang memiliki kedua potensi tersebut, yaitu endo-PWC, PWC1, GP1. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh tumbuhan dan bagian tumbuhan penghasil steroid dan hormon. Next. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul, dibesarin dikit. Dengan judul Screening Senyawa Metabolit Steroid sebagai Hormon Reproduksi Ternak pada Tanaman Katuk dan Jantung Pisang. Nah, pada jurnal ini dilakukan screening fitokimia tentang sampel daun katuk dan jantung pisang. Bisa kita lihat pada tabel ini merupakan hasil screening dari senyawa metabolit sekunder steroid dalam tanaman sampel. Nah, sampel yang digunakan itu kan daun katuk dan juga jantung pisang. Pada daun katuk dilakukan uji steroid dengan replikasi sampai 3 kali. Nah, semuanya itu menghasilkan uji yang positif. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa uji ini positif terhadap steroid? Apa yang membuat dia bisa menghasilkan positif gitu? Jadi, sampel-sampel yang mengandung steroid itu biasanya jika mengandung positif steroid akan diujikan dengan reagen bereaksi Lieberman-Burkhardt. Nah, di mana jika sampel yang mengandung steroid, jika direaksikan dengan reagen tersebut, maka akan membentuk atau perubahan warna menjadi hijau ataupun biru. Nah, jadi ketika daun katuk ini direaksikan dengan Lieberman-Burkhardt, dia membentuk warna hijau. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, dia membentuk warna hijau. Jadi dia positif mengandung steroid. Batang katuk juga di screening mempunyai senyawa metabolit steroid di dalamnya. Campuran batang dan daun katuk juga memiliki steroid di dalamnya. Pada jantung pisang tidak terdapat steroid sehingga hasilnya negatif dan pada proses screening tersebut tidak terjadi perubahan warna hijau maupun warna biru yang menandakan bahwa sampel tersebut mengandung steroid. Next. Nah, jurnal tersebut telah terakreditasi di Sinta dengan Sinta 3. Next. Kemudian, nah, daun katuk itu digunakan oleh apa sih dan hormon apa yang dimiliki oleh daun katuk sebagai sampel yang memiliki senyawa metabolit steroid. Nah, di sini saya mengambil jurnal Ethnobotanical Study of Identification of Traditional Medical Plants in the Community of Kedung Ombo Village, Baturetno District, Wonogiri Regency. Nah, jurnal ini telah terakreditasi Sinta 4. Next. Nah, jurnal ini mengatakan bahwa katuk ini merupakan tanaman yang sering digunakan oleh biasanya ibu-ibu yang telah melalui proses melahirkan, di mana daun katuk ini biasanya digunakan untuk memperlancar ASI. Kenapa biasanya ibu-ibu menggunakan daun katuk ini untuk memperlancar ASI? Jurnal ini mengatakan bahwa daun katuk itu ternyata mengandung senyawa aktif. Senyawa aktifnya itu berfungsi untuk pembentukan ASI. Senyawa aktif yang berfungsi untuk pembentukan ASI-nya itu adalah alkaloid dan sterol. Nah, gimana mekanisme kerjanya? Kenapa bisa daun katuk itu berfungsi untuk pembentukan ASI? Nah, kelenjar pituitari ini akan dirangsang dan akan mensintesis
dan melepaskan prolaktin oleh hormon steroid, terutama estrogen. Nah, apa itu prolaktin? Prolaktin itu merupakan suatu hormon di mana dia eee merangsang pembentukan ASI. Jadi ketika kita, banyak-banyak makan, daun katuk, maka, produksi ASI-nya akan semakin banyak, eee, terutama estrogen. Nah, estrogen itu juga salah satu hormon di mana, perempuan membutuhkan hormon tersebut, di mana hormon estrogen merupakan hormon yang berguna untuk, pertumbuhan dan perkembangan organ, seksual dan reproduksi, bagi wanita. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.